Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 20 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari Nubuat Mika, kita akan mendengar kritikan Nabi atas orang-orang Israel yang jauh dari Allah, merancang kedurjanaan, merencanakan kejahatan, dan melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Allah. Mereka merampas ladang-ladang dan menyerobot rumah-rumah, menindas orang bersama isi rumahnya, dan juga menjarah harta bendanya. Maka Allah akan merancangkan malapetaka terhadap kaum ini. Mereka tidak akan dapat menghindarkan dari murka Allah. Mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak Allah. Sedangkan dari bacaan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21, Yesus membuat berbagai macam mukjizat dan melarang orang menyampaikan siapa Dia. Yesus menggenapi nubuat Yesaya sebagai hamba Yahweh. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Roh akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan kepada sekalian bangsa kehendak Allah. Ia tidak berbantah dan tidak akan berteriak. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dimatikan. Pendek kata, Allah melawati umatnya lewat hambanya yang setia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, murka Allah menyala-nyala kepada orang-orang yang tidak setia kepada janjinya, yang bertindak semena-mena, merugikan orang lain. Maka Allah akan membela orang-orang kecil melawan mereka. Mereka akan menanggung akibatnya. Yesus ditampilkan sebagai hamba yang rendah hati. Yang digambarkan sebagai hamba yang menyerah
kepada kehendak Allah, yang selalu melaksanakan kehendak-Nya. Ketika dikirim ke pembantaian, ia tidak berbantah, tidak berteriak, dan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berkedip tidak akan dipadamkan. Ini berarti orang-orang kecil, orang yang setia kepada Allah, meskipun terkulai hampir patah dan nyalanya hampir pudar, tidak akan dimatikan, tetap akan dijaga agar hukum Allah itu menang. Allah begitu mengasihi manusia, namun seringkali tanggapannya jauh dari yang diharapkan. Hanya anak manusia yang menanggapi dengan setia. Apapun juga yang menjadi harapan kita, kalau kita beriman, maka semua akan terjadi. Oleh karena itu, kita diajak untuk meyakini bahwa nyala kita yang kadang berkedip-kedip, bulu kadang hampir patah, tidak akan dimatikan, tidak akan dipatahkan, akan dijaga. Asalkan kita tetap setia mengikuti perjanjian yang kita buat bersama dengan Allah. Allah yang begitu baik dinampakkan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai hamba Yahweh yang tetap menyerah kepada kehendak Allah, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, bahkan kematian. Namun sang hamba Yahweh tidak akan pernah menyerah. Hamba yang setia melaksanakan kehendak Tuannya, meskipun harus menanggung banyak penderitaan dan berakhir pada kematian. Harapannya, sumbu yang berkedip-kedip, bulu yang terkulai, tetap memiliki pengharapan akan dipulihkan. Hamba Yahweh akan tetap menjaga iman itu agar akhirnya semuanya mendapatkan kasih karunia Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, Allah yang begitu mengasihi manusia, apakah kita tanggapi dengan kesediaan menjadi anak-anaknya dan bukan memberontak seperti Israel, agar kepada kita diberikan kasih karunia ketika nyala iman kita berkedip-kedip dan terkulai hampir patah. Apakah kita berani bangkit bersama hamba Yahweh agar akhirnya tersedia keselamatan bagi kita? Semoga semangat hamba Yahweh menjadi semangat kita untuk tetap melaksanakan kehendak-Nya sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan.
mereka yang setia, jaminannya adalah kehidupan kekal bersama Allah di dalam kerajaannya. Semoga kita mampu menjadi hamba Yahweh masa kini yang tetap rela setia melaksanakan kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk kembali setia seperti hamba Yahweh, melaksanakan kehendak Tuhan. Meskipun tantangan menghadang, biarlah sabda ini menguatkan iman kami yang kadang lemah, jatuh, mandek, agar kami tetap bersemangat beriman kepada Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan, saya harapkan tetap hidup dalam pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Bila kita sehat, maka orang lain juga sehat. Terima kasih untuk segala usaha perasta panjenengan dalam kehidupan menggereja, dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh akan membantu gereja dalam pewartaan Injil. OMK saya undang untuk hadir dalam temu OMK menginap tanggal 3 dan 4. Semoga dengan pertemuan ini semakin menguatkan OMK dalam berkiprah di gereja. Para ketua lingkungan saya harapkan mendorong OMK-nya untuk hadir. Kirimkan OMK sebanyak-banyaknya demi perkembangan lingkungan dan gereja. Semoga akhirnya orang muda kita siap menerima estafet kepemimpinan gereja. Untuk semua perasta panjenengan, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan berkat-berkat-Nya, agar akhirnya kita layak dan pantas sebut anak-anak yang setia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.